Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu molekul polar dan non-polar. Sebelumnya kita harus berdoa dulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Sebelumnya kita ingat dulu pengertian dari molekul. Molekul itu adalah gabungan dari dua atom atau lebih. Molekul terbagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Pengertian molekul unsur itu adalah molekul yang atom penyusunnya sejenis. Sedangkan molekul senyawa pengertiannya adalah molekul yang atom penyusunnya tidak sejenis. Misalnya molekul unsur yang sejenis itu adalah H2. H2 itu adalah gabungan dari atom H dengan H, jadi sejenis. Contoh lain adalah N2, itu gabungan dari N dengan N. Lalu gas oksigen O2. Ada lagi F2, gas fluor. Kemudian gas klor, Cl2. Ada lagi gas brom, yaitu Br2. Ada juga yang sejenis tapi bukan diatomik. Ada yang fosfor bergabung itu membentuk molekulnya P4. Semua molekul unsur ini bersifat non-polar. Kenapa non-polar? Karena misalnya di sini H dengan H, besarnya keelektronegatifan antara dua atom ini adalah sama. Jadi elektronnya pasti nanti elektron ikatannya terletak di tengah, tidak mendekat ke atom salah satu atom. Jadi pasti sifatnya non-polar. Kemudian kita bahas molekul senyawa. Molekul senyawa itu masih terbagi lagi menjadi molekul diatomik, artinya terdiri dari dua atom, dan poliatomik, terdiri dari lebih dari dua atom. Yang diatomik itu contohnya adalah HCl. Contoh lain misalnya HBr. Bisa juga HI. Perhatikan antara dua atom ini, besarnya keelektronegatifannya pasti berbeda. Antara H dengan Cl itu keelektronegatifannya lebih besar Cl, maka elektron nanti akan lebih merapat ke Cl. Begitu juga dengan HBr dan HI, maka yang diatomik ini sifatnya pasti polar. Kemudian molekul yang poliatomik itu artinya lebih dari dua atom. Dan ini contohnya misalnya PCl3, lalu PCl5. Ini lebih dari dua atom. Ada juga NH3. Untuk menentukan apakah dia polar atau non-polar, masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang simetris dan tidak simetris. Ini berkaitan dengan bentuk molekulnya. Yang simetris itu maksudnya hanya punya PEI saja. Diingat-ingat lagi, PEI itu artinya pasangan elektron ikatan, dan dia tidak memiliki PEB. Sedangkan yang tidak simetris, bentuk molekul yang tidak simetris, ini akan mempunyai PEI dan juga mempunyai PEB. Jadi sekali lagi, yang tidak simetris itu memiliki pasangan elektron ikatan, juga memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan yang simetris itu hanya memiliki pasangan elektron ikatan saja.
Selanjutnya kita akan lebih jauh membahas tentang sifat kepolaran pada molekul poliatomik. Rumus untuk menentukan jumlah PeB pada molekul poliatomik adalah PeB sama dengan elektron valensi dikurang dengan pasangan elektron ikatan dibagi 2. Kita ingat lagi, pada molekul yang bersifat nonpolar itu nanti PeB-nya sama dengan 0. Sedangkan pada molekul yang bersifat polar, PeB-nya bukan sama dengan 0, artinya memiliki PeB. Contoh yang pertama adalah pada molekul NH3. NH3, kita lihat yang pertama atom N pada sistem periodik itu memiliki nomor atom 7. Jika diuraikan, maka kulit K-nya 2, kulit L-nya 5. Atom hidrogen itu memiliki nomor atom atau jumlah elektronnya 1. Jika kita gambarkan N, lalu elektron valensinya ada 5, maka kita gambarkan elektron valensinya ini 3-nya sendiri-sendiri yang akan diambil oleh atom H. Dan yang ini adalah PeB. Nanti akan berikatan dengan H, lalu yang ini juga H, dan ini juga dengan atom H. H-nya akan stabil, H yang ini juga akan stabil, dan yang sebelah kiri juga akan stabil. Sedangkan yang di atas ini adalah PeB. Kita ingat lagi, jika memiliki PeB, maka molekul ini bersifat polar. Jika dihitung menggunakan rumus ini, maka PeB cara menghitungnya adalah PeB sama dengan elektron valensi, berarti elektron yang terluar adalah 5. Lalu dikurang pasangan elektron yang berikatan. Berikatannya itu adalah 3 pasang. Berarti 5 dikurang 3, lalu selalu dibagi 2. Karena sepasang, jadi harus dibagi 2. Ini hasilnya adalah 1 PeB. Sesuai dengan gambar ini, NH3 memiliki 1 pasangan elektron bebas. Berikutnya kita bahas contoh yang kedua, yaitu pada molekul CH4. Kita akan meneliti apakah bersifat polar atau non-polar. Pada sistem periodik, kita ketahui C itu memiliki nomor atom 6. Maka uraiannya kulit K2L4. Dan elektron valensinya adalah 4. Sedangkan H itu nomor atomnya adalah 1. Jika kita gambarkan dengan sistem Lewis, yaitu C-nya di tengah dan elektron valensinya ada 4. Kita gambarkan 4 titik. Dan di sekitarnya ada H-nya berjumlah 4. H-nya memiliki 1 elektron. Lalu H yang ini juga, sebelah kiri juga ada H. Dan di atas juga ada H. Maka nanti ini akan diambil oleh H, digunakan bersama oleh H. H-nya menjadi stabil. Begitu juga nanti C menggunakan seluruh atom ini menjadi stabil, yaitu 8 elektron. Kelihatan dari gambar ini tidak ada pasangan elektron bebasnya. Semuanya berikatan dengan atom H. Maka ini kesimpulannya PeB-nya sama dengan 0. Kesimpulannya, jika PeB-nya 0, maka bersifat non-polar. Jika kita menghitung dengan rumus itu, PeB sama dengan elektron valensi dikurang PeI lalu dibagi 2. Elektron valensi berarti 4, lalu dikurang pasangan elektron ikatan. Yang berikatan ada 4 pasang. Jadi 4 dikurang 4 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0. Sesuai dengan
gambar di sini tidak ada PeB-nya dan kesimpulannya molekulnya bersifat non-polar. Kita lanjutkan ke molekul berikutnya yaitu PCl3, akan kita periksa bersifat polar atau non-polar. P jika pada sistem periodik itu terlihat memiliki 15 elektron atau nomor atomnya 15. Jika diuraikan, kulit K2, L-nya 8 dan M-nya 5. Elektron valensinya sebanyak 5 elektron. Kemudian Cl 17, uraiannya K-nya 2, L-nya 8, M-nya 7. Maka memiliki elektron valensi sebanyak 7. Jika menggunakan rumus PeB sama dengan elektron valensi dikurang dengan PeI dibagi 2, maka didapat hasil PeB-nya elektron valensi atom pusat atau P sebanyak 5, lalu dikurang pasangan elektron ikatan. Di sini kelihatan Cl-nya ada 3, pasti yang berpasangan adalah 3 pasang. Lalu dibagi dengan 2. 2/2 hasilnya 1. Kita ketahui jika memiliki PeB maka otomatis dia bersifat polar. Coba kita buktikan dengan gambarnya. P itu memiliki 5 elektron valensi, maka kita gambarkan ada 5 titik. Bisa begini. Nanti elektron bebasnya ini ada yang tidak diambil oleh Cl. Sedangkan Cl itu memiliki 7 elektron valensi. Nanti 1 elektron akan diambil oleh Cl, akan menjadi stabil. Lalu di bagian bawah juga ada Cl, memiliki 7 elektron. Supaya stabil harus jadi 8, berarti mengambil 1 elektron milik P. Dan satu lagi Cl-nya kita letakkan sebelah kiri. Begitu juga punya 7 elektron. Lambangnya yang silang-silang ini. Untuk stabil akan mengambil 1 elektron dari P. Dan ini adalah gambar dari PeB, pasangan elektron bebas. Jadi cocok sama hasil perhitungan, memiliki 1 PeB dan kesimpulannya sifatnya adalah polar. Selanjutnya kita lihat senyawa yang keempat yaitu PCl5. Uraiannya pasti sama seperti ini ya, P-nya 15, 285, lalu Cl-nya 17, 287. Kita cek dengan menggunakan PeB sama dengan elektron valensi dikurang dengan PeI dibagi 2. Dimasukkan elektron valensinya tadi sama dengan ini yaitu 5 dikurang elektron ikatannya. Cl-nya ada 5, pasti nanti ada 5 pasangan ikatan. Jadi 5 dikurang 5 dibagi 2. 0 dibagi 2, maka ini didapat hasilnya 0. Jika PeB-nya 0, maka kesimpulannya senyawa ini bersifat non-polar. Demikianlah pembahasan materi tentang senyawa polar dan non-polar telah selesai kita bahas. Berikut ini untuk evaluasi diri kalian terdapat 4 macam senyawa di mana kalian diminta menentukan sifatnya bersifat polar atau non-polar dan juga menggambarkan struktur Lewisnya. Jadi dibuktikan dengan rumus yang PeB, begitu juga dengan gambar struktur Lewisnya. Ada A, B, C, D, besarnya nomor atom atau jumlah elektron bisa dilihat pada sistem periodik unsur. Alhamdulillah pembahasan materi tentang senyawa polar dan non-polar telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik.
Dan jika kalian membutuhkan soal latihan tentang molekul polar dan nonpolar ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia Semoga Dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.